Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran Administrasi Perpajakan kelas 11. Nah, sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak, Kak Safna. Nah, pada kali ini kakak ingin membahas materi mengenai bentuk-bentuk surat dalam perpajakan. Selamat menonton. Sebelumnya, adik-adik sudah tahu belum bentuk-bentuk surat dalam perpajakan itu ada apa saja? Nah, buat yang belum tahu, terdapat 3 bentuk-bentuk surat dalam perpajakan. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Yang kedua, surat setoran pajak atau SSP. Dan yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak atau SKP. Baik, yang pertama, kakak ingin membahas mengenai surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Nah, pada materi ini, kakak ingin membahas mengenai pengertian SPT, fungsi SPT, dan jenis-jenis SPT. Oke, lanjut. Sebelumnya, adik-adik sudah tahu belum surat pemberitahuan tahunan? Nah, apa sih surat pemberitahuan tahunan? Surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Baik, selanjutnya kakak ingin membahas mengenai fungsi SPT. Surat pemberitahuan tahunan memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, wajib pajak PPh. Surat pemberitahuan tahunan berfungsi sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban. Yang ketiga, pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 masa pajak. Fungsi yang kedua yaitu pengusaha kena pajak. Surat pemberitahuan tahunan juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu pemotong atau pemungutan pajak. Surat juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Selanjutnya, kakak ingin membahas mengenai jenis-jenis SPT. SPT juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Apa sih SPT tahunan itu? SPT tahunan merupakan surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan pajak tahunan atau suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT tahunan terbagi lagi menjadi 2 jenis subjek pajak, yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi atau OP, dan yang kedua SPT tahunan PPh badan. Nah, yang selanjutnya SPT masa. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur 10 jenis SPT masa tersebut. Nah, 10 jenis SPT masa tersebut adalah PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN bagi pemungut, PPN bagi pengusaha kena pajak, pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, pajak penjualan atas barang mewah. Nah,
Sekarang kakak ingin membahas mengenai bentuk-bentuk surat pemberitahuan tahunan. Setelah kita memahami pengertian dan jenis-jenis SPT, sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk SPT. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajak dengan mengisi surat pemberitahuan pajak. Penggunaan SPT ini dibedakan antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Menurut bentuknya, SPT terdiri dari yang pertama SPT dalam bentuk formulir kertas, yang kedua SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini biasanya disebut dengan e-SPT atau yang langsung diisi di web disebut e-filing. Nah, jika kita isi langsung di laman pajak, maka kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Bisa diisi di mana dan kapan saja. Nah, setelah kita membahas mengenai surat pemberitahuan tahunan, sekarang kita akan membahas mengenai surat setoran pajak atau yang disebut dengan SSP. Nah, pada kali ini kakak ingin membahas mengenai pengertian SSP, fungsi SSP, jenis-jenis SSP, dan bentuk-bentuk SSP. Mari kita simak. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah mengetahui tentang surat setoran pajak? Jika belum, kakak ingin memberitahu pengertian dari surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya, kakak ingin membahas mengenai fungsi SSP. Surat setoran pajak atau SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Baik, selanjutnya kakak ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis SSP. Terdapat jenis SSP yang digunakan dalam kegiatan perpajakan. Nah, jenis-jenis SSP ini dibedakan sesuai kepentingan wajib pajak. Berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis surat setoran pajak atau SSP. Yang pertama yaitu terdapat SSP standar, surat yang digunakan oleh wajib pajak atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu SSP khusus. SSP khusus itu pembayaran atas penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. Nah, yang ketiga yaitu surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor atau SSPCP. Apa sih SSPCP itu? SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. Nah, yang keempat yaitu surat setoran cukai atas barang kena cukai PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Nah, SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Nah, sekarang kakak ingin membahas mengenai bentuk-bentuk SSP. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari bentuk surat setoran pajak atau SSP standar. Nah, bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir SSP. Biasanya, formulir SSP pajak dibuat sebanyak 4 lembar. Setiap lembarnya memiliki fungsi berbeda seperti yang telah ditentukan. Berikut ini fungsi dari keempat lembar formulir SSP pajak. Yang pertama yaitu digunakan untuk arsip wajib pajak. Nah, lembar yang kedua digunakan untuk kantor pelayanan dan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Nah, lembar yang ketiga digunakan untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP. Yang keempat digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran.
Seiring perkembangannya teknologi dan informasi, cara setor pajak secara manual menggunakan SSP tergantikan dengan SSE pajak. SSE pajak ini dikembangkan oleh Dirjen Pajak sebagai salah satu langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, sebenarnya metode pengisian ini fungsi dan substansi konten pada SSE sama seperti SSP. Bedanya, media pengisian dilakukan secara elektronik. Penggunaan SSE ini dianggap lebih efisien karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan wajib pajak mengurus administrasi perpajakannya. Selain lebih mudah dan cepat, keberadaan SSE ini dianggap lebih aman karena dapat mengurangi risiko pembatalan transaksi akibat buruknya kualitas data yang biasanya terjadi ketika wajib pajak membayar pajak menggunakan SSP. Nah, sekarang kita sudah sampai pada materi terakhir, yaitu Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Pada materi ini, kakak ingin membahas mengenai pengertian SKP, fungsi SKP, dan jenis-jenis SKP. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat ketetapan pajak juga mempunyai fungsi loh. Nah, pada surat ketetapan pajak ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang ketiga, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Nah, yang keempat, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Sekarang kakak ingin membahas mengenai jenis-jenis SKP. Terdapat 4 jenis-jenis surat ketetapan pajak. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB ini digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Yang kedua, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Nah, sanksi tidak akan dikenakan apabila SKPKBT ini diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Jenis yang ketiga yaitu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. Nah, yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.